Oke, udah cukup lama ya sejak terakhir kali gue membahas mengenai kartun Steven Universe. Waktu itu gue sempat membuat rencana untuk membahas kartun Steven Universe versi The Future per 2 episode. Tapi dikarenakan banyak project lain yang harus gue kerjakan dan juga tuntutan konten lain, jadi pembahasan ini terus mengalami delay yang sangat lama. Dan untuk sekarang, gue berpikir kayaknya lebih baik gue langsung membuat seluruh pembahasan mengenai alur ceritanya. Dan di video kali ini, gue bakal membahas seluruh alur cerita dari kartun Steven Universe The Movie dan The Future. Kenapa gue juga memasukkan movie-nya di video ini? Padahal gue sempat pernah membahas mengenai The Movie-nya di salah satu video. Well, itu dikarenakan The Movie-nya sendiri memiliki hubungan yang kuat dengan versi The Future. Dan juga video pembahasan mengenai Steven Universe The Movie harus gue hapus dikarenakan banyak klip dari video itu telah hilang. Setelah gue mencoba untuk menghilangkan klaim copyright yang ada di video itu. Jadi mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke alur cerita dalam 3, 2, 1. Oke, kita mulai dari Steven Universe The Movie. Peristiwa yang terjadi di film ini berlatar waktu 2 tahun setelah Steven berhasil membuat perdamaian di seluruh galaksi. Dan kini para Diamond sudah menghentikan kolonisasi mereka. Ketika Steven diminta untuk menggantikan posisi ibunya untuk menjadi Pink Diamond, ia menolak permintaan itu dan lebih memilih untuk kembali ke rumahnya di bumi. Di sana, Steven dan para Crystal Gem sedang membangun sebuah fasilitas agar para Gem bisa menetap di bumi. Ya, intinya semua sudah berjalan dengan damai. Tapi tiba-tiba sebuah mesin injektor raksasa muncul di atas langit. Dari mesin tersebut keluar seorang Gem misterius yang memiliki aura kebencian yang sangat kuat. Gem misterius ini mulai menyerang Steven dan para Crystal Gem hingga Pearl, Amethyst, dan Garnet hancur lewat senjata sabit yang ia gunakan. Untungnya Steven berhasil mengambil sabit tersebut dan langsung menebas Gem misterius itu. Ketika Steven menunggu para Crystal Gem kembali, ia menyadari kalau kekuatannya mulai meredup. Dan pada akhirnya para Crystal Gem kembali, tetapi mereka kembali dalam bentuk awal mereka diciptakan. Dan sekaligus mereka juga hilang ingatan. Tidak hanya itu saja, Gem misterius yang sebelumnya telah menyerang Steven dan Crystal Gem juga muncul kembali. Namun ia juga bernasib sama dengan para Crystal Gem. Steven akhirnya mengetahui bahwa senjata yang digunakan oleh Gem misterius yang bernama Spinel dapat membuat seorang Gem kembali ke bentuk awal mereka diciptakan. Dan dikarenakan Steven merupakan setengah Gem, senjata tersebut membuat Steven menjadi semakin melemah. Maka dari itu Steven harus mengingatkan mereka kembali mengenai masa-masa yang pernah mereka lalui untuk bisa mengembalikan ingatan mereka. Singkatnya, Steven berhasil mengembalikan ingatan Amethyst dan Pearl. Namun di waktu yang sama, Spinel juga mulai mengingat kenapa ia datang ke bumi. Jadi ternyata Spinel adalah teman bermain Pink Diamond dulu. Awalnya Pink Diamond diberikan teman bermain yang bernama Spinel setelah Pearl miliknya diambil alih oleh White Diamond. Ketika ia sudah diberi izin untuk melakukan kolonisasi, Pink terpaksa harus meninggalkan Spinel. Tetapi dikarenakan Spinel ingin ikut dengannya, Pink malah membuat janji kepada Spinel agar ia menunggu kedatangannya kembali. Ribuan tahun berlalu dan akhirnya Spinel menyadari kalau ia telah dibohongi dan ditinggalkan oleh Pink Diamond. Maka dari itu, ia pun merencanakan balas dendam kepada anaknya Pink Diamond, yaitu Steven Universe. Setelah Steven mengetahui hal ini, ia mencoba meyakinkan Spinel bahwa ia tidak sama seperti ibunya. Dengan begitu, ia dapat meminta Spinel agar menghentikan mesin injektornya sebelum menghancurkan ekosistem di bumi. Setelah Spinel menghentikan mesin miliknya, ia tiba-tiba merasa kalau Steven hanya memanfaatkannya saja. Dan ia pun kembali menghidupkan mesin injektornya serta menculik Garnet. Namun di waktu yang sama, ingatan Garnet telah kembali dan dengan semua Crystal Gem yang sudah pulih, mereka bertiga menghajar Spinel habis-habisan. Merasa kalau dirinya kalah jumlah, Spinel langsung mengaktifkan injektornya agar bekerja lebih cepat. Di momen ini, Steven meminta Crystal Gem untuk mengevakuasi warga sipil, sementara dirinya berhadapan dengan Spinel. Steven yang sudah kehabisan kekuatan terus dihajar dan dimaki oleh Spinel. Tetapi hal ini malah membangkitkan semangat Steven dan sekaligus mengembalikan kekuatannya. Long story short, Steven berhasil membuat Spinel tersadar dan sekaligus membuat mesin injektor tersebut hancur. Selepas pertarungan itu, para Diamond muncul dan berencana untuk tinggal di bumi bersama Steven. Hal ini dikarenakan mereka merasa bosan di Homeworld setelah Steven pergi. Namun Steven menawarkan Spinel kepada para Diamond sebagai teman penghibur mereka. Para Diamond setuju dan membawa Spinel kembali ke Homeworld. Sementara Steven dan yang lainnya membersihkan sisa-sisa pertarungan sebelumnya. Beberapa bulan setelah itu, kini bumi sudah kembali damai dengan didirikannya fasilitas yang bernama Little Home School, di mana para Gem bisa belajar mengenai budaya yang ada di bumi, serta membantu mereka dalam menentukan tujuan baru hidup mereka. Meskipun semuanya sudah terlihat damai, tetapi masih ada beberapa masalah yang belum teratasi. Salah satunya adalah beberapa Gem yang tidak menyukai perubahan yang dibuat oleh Steven. Salah satu Gem itu adalah Jasper.
di mana ia sangat benci dengan perdamaian. Hal ini dikarenakan Jasper merupakan gem yang diciptakan hanya untuk berperang saja. Satu-satunya tujuan bagi Jasper adalah mencari lawan yang sebanding dengannya. Stephen berusaha berkali-kali untuk membuat Jasper bisa menerima perubahan ini, tetapi setelah dirinya bertarung melawan Jasper, ia sadar bahwa Jasper tidak dapat dirubah. Stephen akhirnya menerima Jasper yang ingin tetap dengan pendiriannya. Tidak hanya Jasper saja yang benci dengan perubahan ini, dua gem lain yang membenci perubahan yang dibuat oleh Stephen adalah Aquamarine dan Ruby Eyeball, yang kini mereka telah melakukan fusion dan menjadi Bluebird. Mereka berdua sangat benci dengan Stephen karena mereka merasa bahwa usaha mereka sebelumnya dalam menangkap Stephen untuk dibawa ke Parademon menjadi sia-sia, dan semua penghargaan dari usaha dulu mereka sudah tidak dianggap. Maka dari itu mereka bekerja sama untuk menjatuhkan Stephen. Tetapi usaha mereka berdua gagal karena persiapannya kurang matang dan juga rencana mereka yang bisa dibilang sangat bodoh. Meskipun sudah ketahuan, mereka berdua masih tetap benci dengan Stephen dan bersumpah akan kembali untuk membalaskan dendam mereka. Selain masalah yang ditimbulkan oleh para gem yang tidak bisa menerima perubahan ini, masalah besar lain berasal dari Stephen sendiri. Meskipun ia sudah berusaha sekuat mungkin untuk melupakan apa yang ibunya telah tinggalkan, tetapi Stephen masih tidak bisa terlepas dari bayangan masa lalunya. Bahkan pada saat para Rose Quartz datang ke bumi bersama dengan fasilitas kebun binatang manusia, Stephen menjadi risih dan tidak nyaman dengan kehadiran mereka. Keadaan ini diperburuk ketika ia mengetahui bahwa ibunya dulu sempat merusak mata kiri Pink Pearl. Saking parahnya, kerusakan tersebut sudah tidak dapat diobati. Pearl juga mengungkapkan bahwa Pink Diamond bukanlah orang yang seperti mereka kira. Terkadang ia juga suka melepaskan emosinya dengan kemarahan dan kerusakan yang luar biasa. Ini semakin memberikan image yang buruk kepada Stephen mengenai ibunya. Meskipun begitu, Stephen secara perlahan mulai bisa menerima dan melupakan masa lalunya. Tapi sayangnya, masalah tidak sampai di situ saja. Masalah lain muncul dengan Stephen yang terkadang suka mengeluarkan cahaya pink dari tubuhnya. Awalnya ini terjadi ketika ia berhadapan dengan Jasper, yang mana ketika Stephen dalam kondisi ini, ia mengalami peningkatan kekuatan yang sangat luar biasa. Namun di sisi lain, ia jadi sulit mengontrol emosi dan kesadarannya. Seiring cerita, Stephen kerap kali mengeluarkan modenya, terutama ketika ia sedang dalam keadaan tertekan dan emosi. Hal ini diperburuk dengan orang-orang di sekitar Stephen yang tidak mengerti dengan keadaannya saat ini. Puncak dari masalah ini adalah ketika ia sedang memikirkan masa depannya. Pada momen ini, Stephen merasa bingung karena Connie, pacarnya, sudah memiliki bayangan untuk masuk perkuliahan, sementara dirinya masih bimbang dengan masa depannya. Ketika ia meminta saran kepada Ruby dan Sapphire, Stephen akhirnya memutuskan untuk melamar Connie. Ia berpikir dengan dirinya melamar Connie dan menikah, mereka berdua dapat menjadi Stephanie dan pergi kuliah bersama. Tetapi Connie menolak lamarannya karena ia merasa ini terlalu cepat dan ia juga meminta Stephen untuk mempertimbangkan banyak hal. Selepas kejadian itu, Stephen mulai mengalami masalah serius dengan tubuhnya yang sering bersinar dan suka berubah bentuk secara tidak terkendali. Ketika Connie mengetahui masalah ini, ia langsung membawanya ke rumah sakit. Di sana, Stephen diperiksa oleh ibunya Connie yang merupakan seorang dokter. Setelah melakukan pemeriksaan yang cukup sulit, ibunya Connie menemukan bahwa Stephen mengalami masalah yang sangat serius. Ia menemukan bahwa struktur tubuh Stephen telah mengalami banyak sekali benturan yang hebat, yang membuat tubuhnya mengalami luka yang cukup serius. Namun dikarenakan Stephen merupakan Pink Diamond, ia dapat mengobati tubuh fisiknya secara mandiri. Tetapi di sisi lain, Stephen mengalami masalah di bagian mentalnya. Tubuh fisiknya memang sudah terobati, namun mental Stephen masih memiliki luka yang sangat besar. Semua event yang telah ia lalui membuat Stephen mengalami trauma dan stres yang luar biasa. Memang, stres yang dialami oleh Stephen membuat tubuhnya bereaksi seperti manusia pada umumnya. Namun dikarenakan Stephen merupakan seorang gem, reaksi dari stres ini menimbulkan efek yang sangat masif dan destruktif. Stres dan trauma inilah yang membuat Stephen bereaksi dengan menganggap bahwa masalah kecil dapat membuat hidupnya terancam. Belum lagi belakangan ini, ia seperti sudah kehilangan support dari orang-orang di sekitarnya, yang membuat mental Stephen semakin hancur. Setelah ia mengingat apa yang terjadi ketika ia melamar Connie, tiba-tiba tubuh Stephen mulai membesar secara tidak terkendali. Untungnya, Greg segera datang ke rumah sakit untuk menenangkan Stephen. Selepas kejadian itu, Greg mulai sering menemani Stephen untuk meredakan masalahnya. Ia pun mengajak Stephen untuk mencari barang yang membuat Greg ingin menjadi seorang musisi. Ketika sampai di tempat tujuan, Stephen merasa bingung kenapa ayahnya tiba-tiba masuk ke rumah orang tanpa izin. Di sana, Stephen menemukan bahwa rumah yang dimasuki oleh mereka berdua merupakan rumah orang tuanya Greg. Dalam perjalanan pulang, Stephen menanyai kenapa ayahnya memutuskan untuk meninggalkan kedua orang tuanya. Setelah mengetahui bahwa ayahnya pergi dari rumah hanya agar ia bisa merasa bebas, Stephen menjadi sangat kesal kepadanya. Ia merasa bahwa seharusnya Greg tidak perlu pergi dari rumah. Dengan begitu, Stephen dapat memiliki kehidupan yang normal dan damai, tanpa perlu merasakan penderitaan yang ia alami sampai saat ini. Stephen menjadi sangat emosi hingga ia mencabut setir mobil yang ia bawa. Untungnya Stephen dan Greg berhasil selamat dari kecelakaan ini. Dengan kekuatan dan emosi Stephen yang semakin tidak terkendali,
Stephen memutuskan untuk kabur dari rumah menuju tempat tinggal Jasper. Di sana, Stephen meminta saran kepada Jasper dalam mengendalikan perasaan yang ia rasakan saat ini. Jasper menunjukkan bahwa Stephen dapat meluapkan semua perasaannya dengan latihan fisik. Setelah itu, Stephen menerima banyak sekali latihan berat dari Jasper hingga ia sampai di titik di mana tubuh Stephen berubah menjadi orang yang berbeda. Setelah semua latihan dari Jasper ia lewati, Stephen akhirnya mengajak Jasper untuk tanding ulang. Mereka bertarung dengan Stephen yang kini sudah tidak menahan diri. Ia terus mengerahkan seluruh kekuatannya hingga ia tanpa sadar telah menghancurkan Jasper. Setelah dirinya tersadar, Stephen segera kembali ke rumah sambil membawa serpihan permata milik Jasper untuk disatukan kembali. Untungnya Jasper berhasil diselamatkan, serta kini ia menganggap bahwa Stephen merupakan diamond baginya dan ia pun tunduk di hadapan Stephen. Selepas kejadian itu, Stephen memutuskan untuk pergi ke Homeworld untuk meminta bantuan dari para diamond. Awalnya ia bertemu dengan Spinel dan Spinel mengajak Stephen untuk bertemu dengan Yellow Diamond, yang mana kini ia merupakan ahli dalam membuat ulang para gem. Mengingat dulunya dia telah melakukan berbagai macam eksperimen kejam kepada para gem, ya bisa dibilang ini merupakan bentuk dari permohonan maafnya. Tetapi masalah Stephen tidak bisa ditangani oleh Yellow Diamond. Setelah itu mereka pun pergi menuju Blue Diamond dengan anggapan bahwa Stephen memiliki masalah dengan emosinya. Hal ini dikarenakan Blue Diamond kini berperan dalam menangani masalah emosi para gem. Tapi sama seperti sebelumnya, Blue Diamond juga tidak dapat menangani masalah Stephen. Pada akhirnya mereka pun bertemu dengan White Diamond. Kini kekuatan White Diamond sudah bukan mengendalikan para gem, melainkan membiarkan para gem mengendalikan dirinya. Dengan begitu mereka berdua dapat melihat sudut pandang dari gem yang mengendalikan White Diamond. Awalnya Stephen merasa kagum dengan kemampuan ini, namun ia segera sadar kalau dirinya tidak ingin dipandang sebagai Pink Diamond. Seketika Stephen teringat bagaimana perlakuan White Diamond kepada dirinya di final series utama. Ia pun mengendalikan White Diamond dan berencana untuk menghancurkan permatanya. Untungnya White Diamond tidak kenapa-napa dan ia menjadi sangat takut dengan apa yang baru saja terjadi. Setelah itu Stephen segera berlari untuk kembali ke bumi. Setelah sampai di rumah, kini Stephen sudah berubah total menjadi Pink Stephen. Tetapi ia masih menganggap kalau dirinya masih baik-baik saja. Ia mencoba untuk membuktikan kalau dirinya masih normal dengan cara membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi semua usaha yang dilakukan oleh Stephen malah jadi membuat kekacauan. Stephen pun kembali ke rumah dan menemukan semua orang termasuk Connie sudah menunggu kedatangannya. Connie mencoba untuk membuat Stephen mengeluarkan semua masalah yang ia alami. Namun Stephen tetap menganggap kalau semuanya baik-baik saja. Ketika Stephen mencoba pergi dan semua orang menghadangnya, tiba-tiba Stephen mulai mengeluarkan duri besar dari punggungnya, hingga ia berubah secara total menjadi monster semacam Godzilla. So ya, Stephen menjadi corrupted. Setelah Lepis, Peridot, dan Bismuth datang ke TKP, mereka semua melakukan berbagai cara untuk menghentikan Stephen. Setelah Stephen berhasil digiring ke lautan, Lepis segera mengikat Stephen dengan rantai laut. Tiba-tiba para Diamond dan juga Spinel tiba di bumi. Setelah mereka mengetahui bahwa monster yang ada di hadapan mereka adalah Stephen, para Diamond mencoba untuk menyadarkan Stephen. Tetapi usaha mereka sama-sama tidak membuahkan hasil. Lepis pun akhirnya sudah tidak mampu menahan Stephen lebih lama lagi. Ketika ia berlari menuju pantai, The Cluster muncul dari permukaan untuk menahan Stephen. Tetapi mereka semua sadar bahwa Stephen jauh lebih kuat daripada The Cluster, dan hanya membutuhkan beberapa waktu saja agar Stephen bisa melanjutkan serangannya. Di tengah putus asanya para Gem dan juga Diamond, Connie muncul dan mengatakan kepada mereka semua bahwa dengan menyalahkan diri sendiri tidak akan menyelesaikan masalah. Ia menunjukkan bahwa Stephen selalu menempatkan perasaan semua orang di sekitarnya ketimbang perasaan dirinya. Tetapi ketika ia sedang membutuhkan, orang-orang di sekitarnya malah tidak ada. Dan kini adalah waktunya bagi mereka semua untuk menunjukkan kepada Stephen bahwa mereka selalu ada untuknya. Mereka membuat rencana dengan berkumpul bersama untuk memeluk Stephen dan menyampaikan perasaan mereka kepada Stephen. Ketika Connie sampai di depan wajahnya Stephen, dia mengatakan bahwa dia mengerti apa yang telah Stephen lalui, dan bagaimana dirinya takut menunjukkan sisi negatifnya kepada orang-orang. Ia meyakinkan Stephen bahwa semua orang akan selalu mendukungnya, karena dia selalu mendukung mereka semua. Connie menciumnya dan Stephen mulai meneteskan air mata. Pada akhirnya, Stephen pun kembali normal. Selepas kejadian itu, semuanya sudah kembali normal dan kini Stephen sudah memiliki rencana untuk kedepannya, yaitu ia ingin pergi dari Beach City untuk menjelajah dunia. Sebelum ia pergi, Stephen mencoba untuk memberitahu kepada semua orang mengenai rencananya. Semua orang yang ia kenal merasa sangat bersedih ketika mengetahui kalau Stephen akan pergi. Tetapi ketika ia memberitahukan hal ini kepada Garnet, Pearl, dan Amethyst, mereka bertiga sepertinya biasa saja dan tidak mempermasalahkan hal ini. Stephen menjadi sangat bingung hingga ketika ia hampir pergi, mereka bertiga tidak mampu menahan tangisan mereka. Mereka berempat berpelukan dengan penuh air mata dan setelah itu Stephen pun pergi menuju masa depannya. Oke, jadi begitulah seluruh alur cerita dari Steven Universe The Movie dan The Future. Overall, gue bingung sih harus berkata apa tentang serial ini. Kalau misalnya harus dibandingkan dengan serial utama, jelas kualitasnya nggak bisa disamakan dan kerasa sangat jauh banget. Ya ceritanya sendiri kayak lebih berfokus pada masalah inti Stephen.
Ada beberapa episode yang menurut gue tuh kayak apa ya, kayaknya sih nggak perlu ada gitu. Mungkin satu hal yang paling gue suka dari serial ini adalah bagaimana kita bisa melihat dampak yang diterima oleh Stephen setelah event-event yang terjadi di serial utama. Gue cukup suka bagaimana kita bisa melihat apa yang terjadi kepada Stephen, karena ya lu bayangin aja gitu, anak umur masih 12 tahun menghadapi berbagai macam masalah yang kelasnya itu udah bukan ya kelas anak-anak, tapi kelasnya itu kelas alam semesta. Ya jadi lu bisa bayangin aja gitu gimana banyaknya trauma dan stres yang dialami ketika udah menginjak dewasa. Gue cukup suka dengan konsep yang dihadirkan dalam serial ini. Tapi ya seperti yang udah gue bilang, kalau misalnya kita bandingkan dengan serial utama, rasanya tuh kayak jauh banget gitu. Dan gue lihat ada beberapa orang yang kurang begitu suka dengan serial ini. Tapi entahlah, menurut kalian gimana? Kalau secara gue pribadi, gue cukup enjoy sih dengan serial Steven Universe The Future. Banyak hal yang bisa dieksplor dari serial ini, tapi rasanya tuh ya dari 20 episode hanya beberapa episode saja yang menurut gue tuh penting. Sisanya ya udahlah kayak kehidupan damai pada umumnya dan rasanya ya nggak perlu dieksplor juga gitu. Mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Kalau misalnya ada kekurangan, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. I never realized you're just like Mom. Steven, come on. We're really young. I went halfway across the galaxy for them, and this was right here?